Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Dwi Putri Rahmadana, NIM 1760056, Prodi Matematika Fakultas Tarbiyah Kampus IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama pembelajaran matematika, kedua hierarki pembelajaran, dan yang terakhir teori-teori pokok belajar. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dalam proses belajar matematika, baik guru maupun murid bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kan mencapai hasil yang maksimal apabila belajar berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Kualitas pembelajaran dapat dari segi proses dan segi hasil. Pertama, dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan percaya diri, kedua dari segi hasil pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dan tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu konsep matematika itu apa dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, menurut Hans Freudenthal, matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realitas. Dengan demikian, matematika merupakan cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan ruang dan bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada, yang tak lepas dari aktivitas insani tersebut. Pada hakikatnya, matematika tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti mau tidak mau harus berpaling kepada matematika. Menurut Sudarwan Dhani 2012 halaman 21-23. Tentang hierarki pembelajaran. Jadi sering kali diklaim bahwa belajar matematika itu sifatnya hierarkis. Berarti bahwa ada item pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan prasyarat untuk belajar item pengetahuan matematika. Pandangan semacam ini diwujudkan dalam teori Piaget tentang perkembangan intelektual. Piaget menyatakan ada 4 rangkaian tahap, yaitu sensori motor, operasional konkret, operasi formal, yang membentuk hierarki perkembangan. Pelajar harus menguasai operasi pada satu tahap sebelum dia siap berpikir dan menjalankan level selanjutnya. Namun aspek hierarki yang kaku dari teori Piaget telah dikritisi oleh Brown dan Desborges, sehingga dapat menciptakan istilah decollage untuk menggambarkan kompetensi hierarki yang melampaui atau transgressing. Psikolog lainnya menyatakan bahwa belajar sifatnya hierarkis adalah Genex. Dia mengemukakan bahwa topik hanya bisa dipelajari ketika hierarki prasyaratnya telah dipelajari. Topik pada item pengetahuan pada level tertentu harus didukung oleh satu atau lebih topik pada level selanjutnya yang lebih rendah. Setiap orang tidak akan mampu belajar topik tertentu jika dia gagal mencapai topik bawahnya yang mendukung. Jadi, selanjutnya, pandangan hierarkis belajar matematika berada dalam 2 asumsi.
Pertama, selama belajar konsep dan keterampilan diperlukan sehingga beberapa pengalaman belajar sebelumnya seorang pelajar akan kekurangan konsep dan keterampilan, dan setelah pengalaman belajar yang tepat dan berhasil, pelajar akan memiliki atau mendapat konsep dan keterampilan. Yang kedua, kemahiran konsep dan keterampilan matematika bergantung pada kepemilikan konsep dan keterampilan sebelumnya. Hubungan ketergantungan ini berada di antara konsep dan keterampilan yang merupakan struktur pada hierarki belajar. Sehingga untuk mempelajari konsep level N+1, pelajar harus mendapatkan konsep yang tepat dari level N, namun tidak perlu semua level. Dalam pembelajaran matematika, guru seharusnya menyiapkan kondisi peserta didiknya agar mampu mempunyai atau menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Akibatnya, berdasarkan pandangan ini, pengetahuan matematika diatur secara unik. Akan tetapi dari dua asumsi tersebut sifatnya problematik dan terbuka pada kritik. Jadi materi yang akan saya bawakan selanjutnya adalah teori-teori pokok belajar. Jadi secara umum, teori adalah seperangkat prinsip yang sistematis dan berbasis penularan sebagai kerangka kerja konseptual dan telah teruji secara sistematis dalam memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena tertentu. Dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan teori pembelajaran adalah seperangkat prinsip yang sistematis dan berbasis penalaran berbagai kerangka kerja konseptual dan telah teruji secara empiris dalam memberikan penjelasan dan pemecahan masalah fenomena pembelajaran. Fenomena pembelajaran adalah berbagai fenomena perubahan perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Mempelajari teori pembelajaran mempunyai berbagai kepentingan baik aspek individu maupun masyarakat. Dari segi individu, pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan efektif. Dari segi masyarakat, pembelajaran merupakan kunci dalam pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan pembelajaran, dimungkinkan adanya penemuan baru dan pengembangan dari hasil generasi lama. Fungsi teori pembelajaran dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Menurut Jane Ellis Omrod, 1. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pengajaran. 2. Menilai hasil-hasil yang telah dicapai untuk digunakan dalam ruang kelas. 3. Mendiagnosis masalah-masalah dalam ruang kelas. 4. Menilai hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan teori-teori berikut. Di sini saya akan menjelaskan dua teori dalam teori pokok-pokok belajar, yaitu yang pertama, teori belajar nativisme. Noam Chomsky sebagai pelopor utamanya teori belajar nativisme, kaum nativis atau natif alamiah bawaan dari lahir dengan tidak menganggap penting pengaruh lingkungan. Pandangan nativis menyatakan bahwa kecerdasan seseorang ditentukan secara kodrati. Menurut Chomsky, anak lahir sudah dibekali dengan seperangkat alat yang memungkinkannya untuk dapat memperoleh pengetahuan atau bahasa. Alat ini memungkinkannya untuk mengamati secara sistematis bahasa di sekitarnya, apapun alasannya, sehingga ia dapat membangun dan mencamkan dalam hati atau internalis dalam bahasa acquisition device atau alat pemerolehan bahasa yang disingkat menjadi LAD. LAD ini dianggap suatu bagian fisiologi dari otak yang dikhususkan untuk memperoleh bahasa, dan hanya manusia yang memiliki alat ini, sehingga hanya manusia yang mampu berbahasa. Menurut pandangan ini, masukan atau input, yakni bahasa digunakan di sekeliling anak, hanya pemicu untuk mengaktifkan LAD ini sehingga anak dapat menguasai bahasa. Kalau manusia tidak memiliki alat kodrati ini, tidak mungkin ia bisa menguasai bahasa yang disungguhkan secara alami. Pandangan yang beranggapan bahwa kemampuan bahasa merupakan pemberian biologis dalam bahasa Inggris disebut intanis atau hipotesis bahwa
Innatenes hipotesis atau hipotesis bawaan atau hipotesis kodrati. Berikut ini beberapa argumentasi atau pertimbangan yang dikemukakan oleh kaum nativis untuk mendukung hipotesis bawaan. 1. Anak-anak menguasai bahasa pertama sebelum mereka berusia 5 tahun. 2. Data bahasa yang diterima terbatas, namun kemampuan anak-anak memproses dan membentuk ujaran-ujaran tidak terbatas. Dengan kaidah bahasa dan kosakata yang telah mereka kuasai, mereka dapat menuturkan ujaran-ujaran yang belum pernah mereka dengar. Yang ketiga, anak-anak mampu menguasai kaidah-kaidah bahasanya walaupun mereka tidak secara formal menerima penjelasan mengenai tata bahasa atau kaidah bahasa. 4. Anak-anak mampu menguasai kurang lebih 12 kata dalam sehari. Mungkin itu saja yang nomor. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Dalam teori behaviorisme ada 3 konsep penting. Yang pertama, rangsangan atau stimulus yang disimbolkan dengan S. Yang kedua, tanggapan atau respon yang disimbolkan dengan R. Dan yang ketiga, penguatan atau reinforcement yang disimbolkan dengan S plus dan S minus. Istilah stimulus mengacu pada semua hal perubahan yang ada dalam lingkungan. Kata-kata atau kalimat dalam buku ini adalah contoh dari rangsangan. Stimulus dapat berasal dari luar atau eksternal stimulus. Misalnya, suara petir, suara manusia, ujaran, atau sinar, dan dapat berasal dari dalam atau internal stimulus. Misalnya rasa lapar dan rasa keinginan untuk berbicara. Respon mengacu pada perubahan perilaku yang melibatkan adanya aktivitas yang disebabkan oleh otot dan kelenjar. Sama halnya dengan stimulus, respon bisa berupa dari respon luar atau eksternal dan respon dalam atau internal. Penguatan atau reinforcement dalam peristiwa atau sesuatu yang dianggap sebagai hadiah atau hukuman yang menyebabkan makin besarnya kemungkinan stimulus atau S tertentu menghasilkan respon R tertentu. Belajar dapat digambarkan sebagai pembentukan hubungan antara S dan R, atau dengan kata lain, belajar dalam kecenderungan S tertentu menghasilkan R tertentu. Prinsip yang menjadi dasar dari pendekatan pembelajaran S atau R digunakan pada penelaahan perilaku klasikal, conditioning, dan operant conditioning. Kedua prosedur pengconditioning ini dimulai dari penelitian pada bagaimana hewan belajar dan diperluas pada pembelajaran bahasa. Prosedur conditioning ini dijadikan dasar untuk program pengajaran bahasa kepada tunarungu dan tunagrahita. Para pakar psikolog juga mengaplikasikan prinsip-prinsip pengkondisian dan pembelajaran makna dan bentuk-bentuk gramatika kaum behavioris dan lainnya. Klasikan conditioning yang juga disebut sebagai teori contiguity atau keterdekatan dua objek atau lebih tanpa diselingi hal lain dikembangkan oleh ahli psikologi Rusia Ivan Petrovich Pavlov 1894 sampai 1936. Dalam mengembangkan teori ini, Pavlov melakukan serangkaian percobaan. Bagaimana percobaan atau eksperimennya? Mari ikuti paparan berikut ini. Dalam eksperimennya, Pavlov menunjukkan makanan kepada anjing yang kemudian anjing memakan makanan itu. Setelah itu, setiap kali ditunjukkan makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Tampak bahwa makanan yang di sini disebut sebagai unconditional stimulus atau UCS, menyebabkan respon atau R, keluarnya air liur. Pada percobaan berikutnya, bel dibunyikan sebelum makanan ditunjukkan kepada anjing. Sesudah beberapa kali percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi bel saja. Dengan kata lain, anjing tersebut telah terkondisi untuk mentransferkan responnya. Dalam hal ini, keluarnya air liur atau stimulus adalah wajar, yakni makanan ke stimulus yang terkondisi atau condition stimulus, dalam hal ini bunyi bel.
Itulah semua materi yang bisa saya bawakan dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan kata dan kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.